Hai Prasluyan, welcome back di podcast kita Kelompok VSH 106. Balik lagi sama gue Monica Agustin, ada teman-teman gue Jesslyn, ada Kadek, ada Sania, ada Steven, Mila, Ido, Priya, sama Winston nih. Nah, hari ini kita mau bahas topik yang gak kalah menarik, yaitu gender inequality. Jadi ketidaksetaraan gender tuh pokoknya udah merajalela ya kalau menurut gue di Indonesia. Kayak di mana gender itu tuh dijadikan patokan suatu seseorang nih buat sukses atau melakukan suatu aktivitas. Jadi gue tuh mau tukar pikiran sama teman-teman gue di sini. Kayak apa sih pendapat mereka tentang topik gender inequality ini bagi mereka? Yang pertama-tama gue pengen nanya sama satu teman gue yang kayaknya udah paham banget sama topik ini. Mila, gimana nih Mila menurut Mil? Hai semua, welcome back. Kita ketemu lagi nih di Ya, topik bener. yang gak kalah menarik sama korupsi, koruptor itu deh. Nah, gue sekarang mau bahas topiknya catcalling ya. Kalian tuh pada tahu kan catcalling, kayak siapa sih yang nggak tahu gitu loh, kayak ya Sering ampun, banget ini tuh sih. kayak udah rahasia umum deh gitu kan catcalling mana-mana. Itu ya nih, kalau misalnya kalian nggak tahu catcalling tuh yang kayak gimana, ada yang mau nyontohin kan nih catcalling kayak gimana? Nih, misalkan gue lewat nih, tiba-tiba si Steven bilang, cewek, cewek. Nah, itu tuh sebenarnya udah termasuk catcalling. Apalagi kalau gue sendirian malam-malam tuh sebenarnya udah termasuk. Iya, kayak gitu. Nah, udah jangan dicontohin dah, takut gue. Lanjut, Mil. Nah, itu tuh kayak orang tuh sampai merasa ini tuh udah kayak umum banget, catcalling tuh hal yang wajar, padahal nggak sama sekali guys, ini nggak wajar banget gitu. Karena kalau di sisi gue ya, side gue ya, biasanya nih cewek gitu kan yang kena catcalling. Tapi cowok tuh juga nggak mau ikutan kalah, mereka tuh pasti ada yang di catcalling juga. Nah, kenapa sih guys nggak boleh culture catcalling tuh harus Hapus, udah deh, dihapus. udahin, stop aja gitu kan. Karena apa? Itu tuh kayak merendahkan gitu kan, kelihatan banget gitu loh. Kayak maksud tuh apa manggil-manggil gue? Lo suka sama gue? Enggak kan? Kayak gue tahu kok gue cakep gitu, tapi itu inappropriate banget guys. Cara kayak gitu tuh enggak banget gitu. Kayak hello, sebagai makhluk sosial itu bukan cara untuk nge-compliment, itu bukan cara yang benar buat nge-compliment orang gitu loh. Jatuhnya itu pelecehan ya kalau menurut gue gitu. Nah, yang umum kan biasanya tuh catcalling ke cewek. Gue mau bahas nih sekalian ke cowok tuh kayak gimana sih gitu kan. Cowok tuh ini ya, gue sering banget juga ngeliat gitu loh, karena kayak kebanyakan orang tuh merasa cewek banget yang paling kena catcalling gitu. Padahal tuh yang cowok-cowok juga dengan cara lo misalnya kayak, aduh guys ini gue nyontohin yang kayak lagi viral-viral aja ya, misalnya di TikTok nih, kayak dibahasnya tuh catcalling, misalnya di komen apa ya, aduh, bentar guys gue bingung, jadi bingung sendiri. Biasanya apa sih yang kayak, tuh pakai nge-like lagi, Ya, ada lanjut, aja ya. Mil. Lanjut ya. Tadi kan gue lagi bahas tuh yang trendy sekarang tuh apa sih? Contohnya apa sih? Nah, TikTok kalau menurut gue. Ada nih satu teman kita yang mau nyontohin guys. Ayo, Coba siapa dong nih? Siapa contohin. nih? Ayo, siapa nih? Ayo, Steven, contohin dong, Steven. Yang cowok ya? Iya, yang cowok. Misalkan kayak nih, menurut gue ya, kalau cowok-cowok misalkan lu ngeliat foto cewek seksi, lu kalau sebagai cowok tuh komennya gimana sih, Steve, kalau ada cewek seksi? Aduh, boleh temanin malam gua nggak sih gitu? Aduh, nah ini nih yang nggak boleh nih, guys. Itu Gak tuh banget. sebenarnya tergantung sih ya, tergantung ceweknya juga, dia tuh nyaman atau enggak digituin. Tapi kalau beberapa cewek sih gue yakin agak kurang nyaman sih ya, Mil, digituin. Kurang nyaman banget. Apalagi kalau misalkan emang dia pakai bikini itu di pantai, ya wajar nggak sih, masa lu mau pakai sweater sama legging? Nggak juga Bener kan? banget, bener banget. Nah, gue tuh sekarang mau tanya deh, sama perspektif dari cowok langsung. Coba deh Winston, gimana sih menurut lu tentang catcalling itu? Ayo, Winston. Kalau gue sebagai cowok harusnya ngebela perspektif cowok ya. Tapi kalau menurut gue Nah, catcalling ini harusnya nggak boleh dilakuin dari pihak manapun sih. ya benar banget sih ya. Kayak mau lu cowok mau lu cewek, lu nggak boleh ngelakuin itu ke sesama. Kayak itu nggak sopan, nggak beretika gitulah. Kan lu bisa buat sesama nggak nyaman juga. Jadi nggak ada cowok nggak ada cewek, dua-duanya nggak boleh. Itu sih menurut gue. Wah, kayak ini tuh si Winston tuh tipe-tipe yang good boy idaman banget gak sih? Ini mah ya gak sih? Coba nih, Jesslyn, terpukau gak sih lu sama pernyataan si Winston? Jesslyn, Jelas berikan terpukau tanggapan. banget. Aduh, gue juga langsung melting nih jadi cewek. Gimana pendapat lu, Jesslyn, kalau tentang catcalling? Winston bilang kan tentang Ya. hal yang gak buat orang jadi gak nyaman. Sebenarnya gue juga pernah ngalamin sendiri itu. Wah. Jadi perasaan gak nyaman. Bahkan sampai udah bukan gak nyaman lagi. Kalau udah bahkan sampai gue tuh sampai hindarin lah. Kalau misalnya gue liat grup cowok atau cowok-cowok banyak itu, gue udah menghindari karena gue udah lebih ketakut sih jadinya. Bukan ini lagi, pokoknya udah menghindari lah. Itu udah sesuatu yang parah yang menurut gue dari dampaknya catcalling itu. Jadi gue merasa ini udah benar-benar harus di stop dari kedua belah pihak sih.
Benar banget sih, catcalling itu emang bisa ngaruh ke psikis cewek-cewek maupun cowok-cowok. Karena apa? Bisa menurunkan tingkat kepercayaan diri kita gitu loh. Dan meningkatkan rasa ketakutan juga. Nah, kalau dari Kadek, gimana nih Kadek? Ada nggak sih pengalaman lu yang mau lu share? Bicara tentang gender inequality kayak, tadi catcalling kan bagus banget nih, ada juga pengalaman Iya. pribadi di Bali nih, di daerah gue nih, asal daerah gue Bali kan. Di Bali tuh kayak, di sini tuh kayak ada pengotak-ngotakan, ada yang tugas cewek, ada yang tugas cowok. Tugas cowok nggak boleh dilakukan sama cewek, cewek nggak boleh dilakukan sama cowok, kayak ada pembagian gitu. Kayak pokoknya kalau cewek tuh, tugasnya ini, kalau suami istri, tugas cewek itu cuma ngurus anak, cuma ngurus rumah kayak gitu. Yang tugas cowok hanya bekerja kayak pokoknya kayak itu kalau di Bali tuh nggak boleh, saling, share gitu, saling switch, tugas gitu karena memang udah kodratnya, seperti itu ya. Kalau di Bali kan itu juga, kayak membedakan kan, kayak gender equality, kayak kita tuh Bener jadi banget. antara cowok sama cewek itu nggak setara kan gitu. Kayak gini juga, yang cewek-cewek di Bali itu jarang banget jadi pemimpin karena memang pengotak-ngotakan ini sih gitu. Nah, sebenarnya menurut gue juga nih, cewek sama cowok tuh bisa loh jadi pemimpin dua-duanya asal mereka punya skill yang emang memenuhi nih, bukan cuma karena gender ya. Nah, gue juga tuh pernah dengar sih sebenarnya toxic masculinity, di mana cowok-cowok nih harus dipaksa jadi maskulin selamanya. Kayak gimana ya? Masa pakai baju pink atau misalkan panjangin rambut bisa dibilang bukan cowok? Coba gue mau tanya ke Ido nih. Kalau menurut lu gimana sih tentang hal ini tuh? Emang gak boleh cowok pakai baju pink? Ya, kalau menurut gua sih, ya toxic masculinity itu ya didefinisikan itu sebagai perilaku sempit terkait gender pada sifat laki-laki ya, jadi kayak sifat rumah-rumahan gitu. Biasanya cowok dari dulu dari kecil itu udah diharuskan untuk jadi maskulin seperti rambut pendek, harus pakai baju yang ya bukan baju pink, harus jadi kuat dan lain-lain, nggak boleh cengeng dan lain-lain. Ya menurut gua sih yang kalau buat sekarang sih harusnya udah enggak sih ya, soalnya kan ya kan kita laki-laki juga punya perasaan sama lah seperti semuanya. Betul banget nih. Kalau Steven gimana nih Steven? Setuju gak sih sama pernyataan si Ido? Benar sih, menurut gua setuju juga. Soalnya kan di mana-mana kadang orang mengerti kan kalau cewek itu juga selalu punya perasaan. Sementara laki-laki sekarang nih Juga punya ya? udah punya. Iya Mereka benar udah banget ngerti sih. ini ya. Kalau Sania dari perspektif cewek nih, kalau misalkan lu ngelihat cowok lewat depan lu, loh pakai baju pink terus jalannya agak misalkan lebih melambai gitu ya, atau suaranya lebih halus gitu. Gimana sih menurut lu Jess? Jess lagi, sorry sampai salah Sania maksud gue. Waduh, kalau menurut perspektif sebagai cewek sih, gue merasa agak risih atau gimana ya. Oh, Karena dari kita yang perspektif cewek, itu cowok tuh harus yang lebih gentleman gitu loh. Masa kayak udah pakai baju pink terus jalannya kayak melambai-lambai, kayak cewek juga risih gitu loh. Kayak ini cowok sebenarnya gentleman gak sih, kuat gak sih gitu. iya. Masa kalah nanti sama ceweknya gitu. Bener banget sih. Emang sih cewek itu kadang-kadang berharap itu emang dapat pasangan yang bisa ngelindungin dia, bukannya yang kita lindungi. Tapi balik lagi sih ke cewek-ceweknya. Kalau gue pribadi sih, ya pakai baju pink gak apa-apa sih, asal tetap keren ya nggak sih? Kayak ya udah lah ya, nggak apa-apa. Nah sekarang gue mau tanya sama orang terakhir yaitu Chris. Gimana sih menurut lo tentang semua yang telah kita bahas ini? Gimana nih Chris? Jadi kalau bisa gue rangkumin sih sebenarnya sebagai prasmulian nih, kita tuh Buset. sebenarnya nggak boleh banget memperlihatkan sikap gender inequality ini. Karena udah nggak searah banget dengan nilai chain dari integrity dan non-discrimination. Kalau tadi udah dibilang kalau catcalling itu kan sebenarnya an act of discrimination antar gender ya. Dan juga kalau toxic masculinity itu sebenarnya sebagai human, kita ada freedom tersendiri untuk menjadi seperti apa yang kita mau. Tapi yang penting tuh kita berprinsip dan bermoral sebenarnya. Gitu sih. Benar banget sih. Wah, gila sih. Berarti si Chris ini udah menanamkan nilai chain dan logika yang sangat mendalam ya di dirinya sebagai prasmulian. Gue bangga banget sih sama lu, Chris. Gila. Tepuk Emang tangan lu anak bisa nggak sih? prasmul banget ya. Ya, Anak tepuk tangan lu ya prasmul buat banget. Chris. Thank you. Oke, Oke, kalau gitu kayaknya sudah malam, waktunya kita udah istirahat ya, udah bahas topik dari korupsi sampai gender inequality. Pokoknya makasih banget ya guys sudah mau tukar pikiran hari ini, dan makasih buat semua nilai-nilai dan poin-poin penting yang udah di-share hari ini. Oke, thank you guys. See you. Bye-bye. Terima kasih Monik.